Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Dengar kata sejarah Indonesia yang kebayang tuh apa sih? Perang Diponegoro, tanam paksa, bikin ngantuk pas di kelas kan? Tunggu dulu ya teman-teman. Gimana kalau aku bilang sejarah kita itu sebenarnya lebih liar dan juga lebih aneh daripada film fiksi? Udah penasaran? Hai, aku Jenny, yuk kita bahas. Muhammad Hatta Bokek. Selama ini banyak yang mikir kalau jadi tokoh besar seperti Muhammad Hatta pasti hidupnya tuh enak, serba cukup, dan gak bakal ngerasain yang namanya bokeh lagi kan? Tapi kenyataannya nih, wakil presiden yang pertama ini malah pernah kesusahan bayar listrik loh. Iya, gara-gara inflasi yang gila-gilaan sampai 600% di tahun 1965, Bung Hatta yang waktu itu udah gak jadi wapres benar-benar hidup dengan cara super sederhana. Setelah mundur dari jabatannya tanggal 1 Desember 1956, beliau cuma mengandalkan uang pensiun kecil untuk membiayai keluarganya sehari-hari. Dan karena harga barang melambung tinggi, dia bayar listrik aja tuh sampai dibuat kewalahan loh. Bayangin deh, sosok yang ikut membentuk bangsa ini, yang tanda tangannya ada di proklamasi kemerdekaan Indonesia, harus mikir keras cuma untuk bayar tagihan listrik rumah dong. Namun di saat cerita ini akhirnya sampai ke telinga Ali Sadikin, yang mana waktu itu jadi gubernur DKI Jakarta, Bang Ali tuh langsung terharu dan juga berinisiatif membantu Bung Hatta ya teman-teman. Awalnya beliau mau membebaskan biaya listrik dan juga air untuk si Bung Hatta, tapi Bung Hatta nolak. Beliau bilang gak mau dikasih keistimewaan. Luar biasa ya, segitu teguhnya sama prinsip kejujuran dan juga kesederhanaan. Akhirnya Bang Ali cari cara yang lain. Makanya dibuatlah peraturan gubernur baru yang isinya tuh begini. Mantan presiden dan wakil presiden gak perlu bayar listrik dan juga air. Jadi bantuan ini tetap jalan, tapi bukan karena privilege, melainkan aturan resmi negara. Bener-bener elegan banget ya caranya. Bung Hatta sendiri memang dikenal lurus banget sih hidupnya. Selama menjabat aja nih, tiap ada sisa uang dari anggaran rumah tangga wapres, selalu dikembalin ke kas negara dong. Bahkan waktu dikasih amplop uang saku untuk perjalanan dinas, beliau tuh tolak mentah-mentah. Tapi setelah wafat pun yang dia wariskan itu bukan cuma harta, tapi sekitar 30.000 buku. Luar biasa ya. Jadi kalau selama ini kalian mikir semua pejabat itu pasti hidup mewah, ingat aja ya cerita Bung Hatta ini. Ternyata orang besar itu ada juga yang tulus serta punya prinsip hidup yang gak bisa dibeli loh. Koran Amerika. Kita semua tahu ya kalau tanggal 21 Mei 1998 itu adalah salah satu hari paling bersejarah untuk Indonesia. Hari di mana Pak Soeharto resmi mundur setelah berkuasa selama 32 tahun. Tapi yang gak banyak orang tahu adalah kejadian ini juga jadi headline utama di koran New York Times loh. Iya, di edisi 21 Mei 1998, koran besar asal Amerika itu nulis berita dengan judul begini. Nah, yang menarik itu, tapinya bukan cuma soal berita itu muncul di halaman depan, tapi juga reaksi Amerika menjelang turunnya Pak Soeharto. Jadi, suatu hari sebelum Pak Harto mundur, atau tepatnya tanggal 20 Mei 1998, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat waktu itu yaitu Madeleine Albright secara terbuka menyerukan agar Soeharto segera mundur dari jabatannya. Dan cuma beberapa jam setelahnya, Presiden Amerika Bill Clinton langsung menyambut baik kabar pengunduran diri itu. Tapi dia juga ngasih catatan penting nih, bahwa Indonesia masih perlu memulai transisi demokrasi sejati yang didukung oleh publik secara luas. Kebayang gak sih peristiwa sebesar itu bukan cuma mengguncang Indonesia, tapi juga menjadi sorotan dunia sampai-sampai jadi headline di salah satu koran paling berpengaruh di bumi ini kan? Wanita Skotlandia bantu merdeka. Pernah dengar nama Ketut Tantri atau mungkin Surabaya Sue? Percaya nggak percaya, wanita Skotlandia ini dulunya membantu perjuangan kemerdekaan kita loh. Namanya adalah Muriel Stuart Walker, di mana lahir di Glasgow pada tahun 1898. Awalnya dia cuma seniman biasa yang jatuh cinta ya sama indahnya Bali. Nah, waktu pindah ke sana pada tahun 1932, dia bahkan diadopsi oleh keluarga kerajaan Bali dan dikasih nama baru yaitu Ketut Tantri. Lalu waktu Jepang masuk ke Indonesia pada tahun 1942, dia gabung juga tuh ya sama gerakan perlawanan. Dan katanya dia sempat ditangkap, disiksa berbulan-bulan, hampir dieksekusi, namun gak pernah menyerah.
Setelah dibebaskan, dia malah makin semangat ya untuk bantu Indonesia. Dia jadi penyiar radio rahasia bernama Voice of Free Indonesia yang menyiarkan berita perjuangan dalam bahasa Inggris biar dunia tahu kalau Indonesia lagi berjuang untuk merdeka. Suara lantangnya tuh bikin tentara Inggris dan juga Belanda kesel banget sampai akhirnya dia dijuluki Surabaya Sue. Dan bukan cuma di balik mikrofon aja ya teman-teman, Ketut Tantri juga keliling dunia untuk kampanye dukungan internasional. Dia tuh sempat ke Singapura, Australia, bahkan Amerika untuk ngomongin perjuangan Indonesia di forum-forum besar. Tapi sayangnya setelah Indonesia merdeka, perannya pelan-pelan mulai dilupakan. Gaya hidupnya yang nyentrik dan sikapnya yang terlalu bebas bikin beberapa pejabat waktu itu nggak suka ya sama dia. Disuruh keluarlah dia dari Indonesia pada tahun 1947 dengan alasan demi keamanan. Dan pada tahun 1960 dia nulis buku berjudul Revolt in Paradise yang menceritakan pengalamannya selama revolusi Indonesia ini. Bukunya tuh laku keras serta diterjemahkan ke berbagai bahasa loh. Dan hidupnya pun berakhir di Australia pada tahun 1997 dalam kesederhanaan yang jauh dari sorotan dunia. Bisnis haram Indonesia. Indonesia pernah bisnis haram? Ngapain tuh? Nah, semuanya terjadi nggak lama ya setelah proklamasi 17 Agustus 1945. Negara baru lahir tapi masalah langsung numpuk. Kas negara kosong, pegawai pajak diserang, dan Indonesia tuh nggak punya akses ke pinjaman internasional. Ya wajar aja sih, soalnya waktu itu belum ada ya negara yang mengakui kemerdekaan kita teman-teman. Terus keadaan juga semakin parah waktu sekutu menguasai pelabuhan-pelabuhan utama, sehingga pemerintah tuh benar-benar nggak punya sumber pemasukan. Nah dari situ muncul ide gila tapi jenius. Yang mana nih Indonesia ini menjual candu atau yang kita kenal dengan nama opium. Serius? Pemerintah waktu itu nemuin stok candu peninggalan Belanda dan semuanya tuh dilelang habis untuk membiayai perjuangan kemerdekaan. Uangnya kemudian dipakai pemerintah untuk bayar pegawai, bayar pejabat, kirim delegasi ke luar negeri, dan beli senjata untuk TNI serta laskar-laskar rakyat. Kemudian pada bulan September 1945 dibentuk lembaga bernama Jawatan Candu dan Garam yang dibawa langsung dari Kementerian Keuangan RI. Di situ mereka mengurusi pabrik candu yang salah satunya ada di Salemba, Jakarta. Nah, karena emang keuangan kita tuh kacau banget, penjualan pun dilakukan secara terbuka ya. Harga candunya juga bahkan sempat diumumkan di koran lokal loh. Terus hasilnya gimana? Dalam waktu 6 bulan, candu ini menyumbang hampir 7% dari total pemasukan negara. Tapi karena Belanda makin kuat di Jakarta, ya pabriknya akhirnya dipindah ke Jawa Tengah dan dari situ muncullah operasi rahasia penyelundupan. Candunya tuh dikirim ke Jakarta, Singapura, Filipina, bahkan Myanmar. Bahkan disebut juga nih ya, Bung Hatta pernah mengeluarkan surat perintah resmi yang memperbolehkan ekspor candu demi membiayai perjuangan kita loh. Gila gak sih? Negara yang baru merdeka harus mengandalkan barang haram untuk bisa bertahan. Bisnis ini akhirnya berhenti setelah agresi militer Belanda kedua ketika Jogja direbut pada tahun 1948 dan dokumen-dokumennya berujung disita. Belanda sempat pengen ngumumin skandal ini ke dunia, tapi setelah serangan umum 1 Maret 1949, mereka malah jadi pihak yang diserang balik secara politik dan Amerika Serikat mulai menekan mereka untuk berunding. Jadi ya begitulah guys, di balik cerita heroik perjuangan kemerdekaan, ada juga ya ternyata sisi gelap yang jarang dibahas. Peluk cium untuk Dwi Korah. Pernah kebayang nggak demi dapetin dana buat operasi militer, Presiden Soekarno sampai dipeluk dan dicium pengusaha? Kedengarannya tuh lucu ya, tapi ini beneran kejadian pada tahun 1964 atau tepatnya waktu penggalangan dana operasi Dwi Korah alias Ganyang Malaysia. Nah, di tanggal 9 Juli 1964, Bung Karno ngumpulin ratusan pengusaha di Istana Negara. Targetnya itu sih sebenarnya cuma 250 juta rupiah, tapi sumbangannya malah banjir-banjir. Soalnya di sana ada Haji Abdul Karim Owe, Agus Musin Dasyat, dan juga yang paling nyentrik adalah Teuku Markam yang mana adalah pengusaha asal Aceh. Markam ini awalnya nyumbang 50 juta, tapi dia nyeletuk ke Haji Karim begini ya, kalau saya boleh peluk presiden, saya kasih lagi 50 juta. Bung Karno ketawa, tapi akhirnya ngizinin. Markam peluk, dan bener dong, nambah 50 juta. Belum puas, Markam bilang lagi, kalau boleh cium pipi presiden, saya tambah 100 juta. Awalnya ditolak, tapi setelah dibujuk, Soekarno juga setuju. Markam maju, cium pipi presiden, dan lagi-lagi tepuk tangan meledak di ruangan. Total malam itu yang terkumpul adalah 650 juta rupiah. Jauh targetnya kan? Dan Teuku Markam ini jelas jadi donatur terbesar. Fun fact-nya juga nih, Teuku Markam ini adalah orang yang menyumbang 28 kg emas buat Tugu Monas loh.
Bahasa pada Sumpah Pemuda. Gimana jadinya kalau dulu waktu Sumpah Pemuda, bahasa Indonesia nggak jadi disebut bahasa Indonesia? Ceritanya gini ya. Di Kongres Pemuda pertama tahun 1926, ada 4 orang yang nyusun keputusan penting. Ada Muhammad Yamin, M. Tabrani, Sanusi Pane, dan juga Jamaluddin Adinegoro. Nah, Yamin waktu itu bilang, cuma ada 2 bahasa yang bisa jadi bahasa persatuan, yaitu bahasa Jawa dan juga Melayu. Makanya di draft awal sumpahnya, dia tulis, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Melayu. Tapi M. Tabrani langsung protes. Kalau tanah airnya disebut Indonesia, bangsanya juga Indonesia, ya bahasanya juga harus bahasa Indonesia dong. Yamin gak setuju, karena menurutnya bahasa Indonesia itu belum ada, dan saat itu juga Tabrani langsung bilang, ya makanya harus diciptakan. Waktu itu keputusannya benar-benar alot banget ya. Jamaluddin dukung Yamin, sedangkan Sanusi Pane dukung Tabrani. Skornya imbang ya 2-2, jadi nggak ada keputusan pada waktu itu. Baru deh 2 tahun kemudian di Kongres Pemuda kedua 1928, Yamin akhirnya setuju pakai istilah bahasa Indonesia. Kebayang nggak kalau waktu itu usulan Tabrani itu ditolak? Mungkin hari ini kita semua bakal bilang, aku bangga berbahasa Melayu kali ya. Reaktor nuklir Indonesia. Kayaknya kalian gak tahu fakta ini kali ya. Jadi pada tahun 1965 saat banyak negara Asia masih sibuk bangun jalan dan juga jembatan, Indonesia itu sebenarnya udah selangkah lebih maju loh. Iya, kita punya reaktor nuklir sendiri. Namanya Triga Mark II yang dibangun di Bandung ya teman-teman. Tapi tenang dulu, ini bukan untuk bikin bom atom ya. Reaktor ini khusus untuk penelitian dan juga pengembangan teknologi nuklir damai. Jadi waktu peletakan batu pertama tahun 1961, Presiden Soekarno dengan tegas bilang begini, kita pakai atom bukan untuk perang, tapi untuk kesejahteraan rakyat Indonesia dan dunia. Dengan modal cuma $350.000 Amerika pada saat itu, Indonesia berhasil bangun reaktor berkapasitas 250 kW. Lalu naik jadi 1000 kW di tahun 1971 dan 2000 kW di era Ibu Megawati. Namanya pun berubah jadi Reaktor Triga 2000 Bandung. Ketertarikan Indonesia sama nuklir sendiri muncul dari rasa was-was waktu Amerika mengetes bom hidrogen di Pasifik pada tahun 1952. Saat itu, pemerintah langsung bentuk tim untuk meneliti efek radiasi dipimpin oleh Dr. G.A. Siwabesi yang nantinya dikenal sebagai Bapak Atom Indonesia. Dari situlah Indonesia malah tertarik ya untuk kembangkan teknologi nuklir untuk riset dan juga kesejahteraan. Terus hebatnya lagi di tahun 60-an nih, kita udah bisa bangun dan juga operasikan reaktor nuklir sendiri loh. Bahkan saat ini Indonesia punya 3 reaktor riset aktif. Yang mana adalah Triga 2000 Bandung, Reaktor Kartini Yogyakarta, dan Reaktor Serbaguna GA Siwabesi di Serpong. Jadi waktu orang lain baru mulai mikirin energi nuklir, Indonesia mah udah lebih dulu melangkah. Bukan buat perang tapi ya, tapi untuk ilmu pengetahuan dan juga masa depan yang lebih sejahtera. Pilpres 1978. Zaman Orde Baru dulu, Soeharto benar-benar tidak ada tandingannya deh ya. Tapi nyatanya pernah nih saat Pilpres tahun 1978, Pak Soeharto ini pernah punya capres tandingan. Namanya adalah Judy Helry Justam dan juga Armen Daulay. 2 aktivis muda yang nekat menantang sistem politik paling kuat di Indonesia pada saat itu. Di tahun itu, semua orang tuh seakan-akan tahu ya, hasil pemilihan presiden ini sebenarnya udah bisa ditebak kalau kemungkinan besar pasti deh Soeharto yang menang. Jelas, langkah ini tuh bikin istana meradang di mana Soeharto dikabarkan marah besar serta aparat pun langsung turun tangan. Dan pada saat keduanya membagikan program visi misinya, mereka ditangkap di tempat dan juga dibawa ke Polda Metro Jaya. Mereka diinterogasi berhari-hari teman-teman. Polisi aja sampai nangis siapa yang nyuruh, apa motifnya, dan kenapa berani ya mencalonkan diri melawan Soeharto. Jawaban Judy Helry sederhana tapi tajam banget. Menjadi presiden itu adalah hak, bukan makar. Ya, buat kita sekarang nyalon presiden itu mungkin hal yang biasa ya. Tapi di zaman Orde Baru cuma berniat aja nih bisa dianggap ancaman negara loh. Kota Hindia Belanda. Tahu
Tahu nggak sih kalian, banyak kota di Indonesia yang dulunya tuh pernah punya nama versi Belanda? Ya, di masa VOC dan juga Hindia Belanda, banyak daerah di Nusantara yang diganti namanya jadi lebih Eropa biar kesannya tuh modern dan juga teratur. Tapi ternyata sebagian besar nama itu malah kedengarannya aneh banget di telinga orang kita sekarang ya. Misalnya Jakarta, dulu Belanda tuh namainnya Batavia, yang jadi pusat pemerintahan VOC dan juga simbol kekuasaan kolonial di Asia Tenggara. Terus ada juga Ambon yang dulu disebut Ambonia. Dari sinilah Belanda mengatur monopoli rempah-rempah di Maluku. Kota kecil yang pernah jadi rebutan dunia nih teman-teman. Di ujung selatan Sumatera ada Bandar Lampung yang dikenal dengan nama Oostaven, yang artinya pelabuhan timur karena jadi pelabuhan penting penghubung Jawa dan juga Sumatera. Sementara Bogor punya nama keren tapi agak ribet, yaitu Buitenzorg, di mana artinya adalah tempat tanpa kekhawatiran. Nama ini muncul karena Bogor jadi tempat peristirahatan pejabat Belanda dari hiruk-pikuk Batavia. Dan Semarang sendiri sempat disebut Samarang, yang mana jadi kota pelabuhan penting di pesisir utara Jawa, serta jadi pusat perdagangan dan juga militer VOC. Selain itu masih banyak lagi sih ya sebenarnya nama-nama ala Belanda yang dulunya dipakai. Ini nih daftar lengkapnya. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.